Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCMK Nur dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian-kajian sebagai upaya kita dalam mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik pada malam hari ini kita akan mencoba melihat Muhammadiyah dan purifikasi tauhid. Kenapa kok topik ini penting? Ya, di antara alasannya ya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kita akan melihat sebuah keyakinan yang sering diamalkan di masyarakat yang berkaitan dengan Rebu Wekasan, meskipun sudah lewat ya. Tapi penting untuk kita coba kaji kenapa kok ada istilah Rebu Wekasan. Ya, kita hubungkan dengan bagaimana upaya Muhammadiyah dalam melakukan purifikasi dalam konteks tauhid. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tentang Rebu Wekasan, apakah sudah pernah difatwakan oleh Majelis Tarjih? Sebenarnya Rebu Wekasan itu sudah pernah difatwakan oleh Majelis Tarjih. Kalau jenengan lihat di Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 285. Ini di masa Profesor Asmuni ketika itu menduduki Ketua Majelis Tarjih sekitar tahun 1990-1995. Itu isi dari TJA, dari Agama jilid 3. Nah, di sana ada sebuah pertanyaan tentang Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu maksudnya apa? Yaitu hari Rabu terakhir di bulan Safar atau di bulan Safar kalau bahasa Jawa gitu. Jadi hari Rabu terakhir di bulan Safar atau Safar. Ya, dan ini jatuh di tahun ini Rabu kemarin itu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Di desa saya setiap hari Rabu terakhir bulan Safar diadakan upacara sholat sunnah sesudah sholat zuhur. Jadi ada sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat zuhur. Kalau upacara jenengan kemarin di masjidnya kapan, Pak? Ya, di pertanyaan ini setelah sholat zuhur. Macam-macam ya, ada yang setelah apa? Maghrib. Tidak harus setelah apa? Zuhur. Dan para jamaah diminta membawa air untuk tolak bala gitu. Ini medianya air, Pak, sebagai tolak bala. Di masjid jenengan apa? Nah, ini artinya nanti airnya itu, Pak, dibacakan doa yang berkaitan dengan doa Rebu Wekasan.
kemudian setelah dibacakan doa bersama-sama itu diminum. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Supaya menghindari dari balak itu, ngalah berkah tolak balak itu. Nah kemudian pertanyaannya, apakah acara seperti ini ada dasarnya? Maksud saya, apakah upacara itu min sunnati Rasul, termasuk sunnahnya Rasul? Apakah ada hadis yang bicara secara khusus tentang Rebu Hasan atau Yaumul Al-Arbi'ah Al-Akhir min Syahri Safar, yaitu hari Rabu terakhir daripada bulan Safar? Penanyanya atau mustaftinya namanya Basuki Susukan, dari Susukan. Dan jawaban majelis takjid itu sangat simpel Pak. Ini jawaban yang jenengan suka, langsung to the point. Jawabannya apa? Tidak ada dalil yang kuat yang dijadikan dasar untuk mengadakan upacara seperti yang Anda tanyakan itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul, titik gitu. Nah itu jawaban yang jenengan suka gitu, antara ya atau tidak, nggak perlu tahu alasannya. Jadi sangat simpel sekali jawabannya di dalam apa fatwa tarjih. Kira-kira kalau ada jawaban semacam ini jenengan puas atau tidak? Tergantung ya, kalau orangnya suka simpel ya sudah puas. Apalagi yang menjawab majelis yang cukup otoritas dalam bidang keilmuan, ketika dibilang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya berarti tidak perlu untuk diamalkan. Tapi ada orang yang penasaran, kalau tidak ada dasarnya, itu kenapa kok mereka melakukan? Biasanya bertanya-tanya gitu. Nah itu di orang Jawa Mbak. Itu mereka apa? Bertanya-tanya. Tapi intinya ada jawaban ini Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Ini menunjukkan cara pandang beragama orang Muhammadiyah itu melihat pada Quran dan Sunnah. Kalau ini disebut agama, ya pasti ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Ketika tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, sudah tidak perlu untuk diamalkan. Kenapa kok demikian? Itu sebenarnya lahir dari definisi ma'wadin. Dari apa? Definisi ma'wadin yang ada di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah. Makanya ini disebut paradigma pemikiran apa? Muhammadiyah. Semua kegiatan intelektual atau ijtihad di Muhammadiyah itu bisa dikembalikan ke kitab 5 masalah. Dalam kitab 5 masalah, di situ ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, itu diawali dari sumber agama itu. Makanya yang disebut agama apa? Ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti ini sumber primer di dalam Muhammadiyah. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang kedua sumbernya sunnah sahihah gitu. Yaitu yang meliputi hadis sahih dan hadis hasan gitu. Karena kata as-sahihah ini pernah diperdebatkan Pak, oleh Majelis Tarjih Jawa Barat, sehingga setelah itu Majelis Tarjih Pusat perlu untuk mempertegas maksud sunnah sahihah itu, apakah Muhammadiyah hanya menggunakan hadis sahih saja? Jawabannya tidak gitu. Karena Muhammadiyah juga menerima hadis hasan, sebagaimana para ulama dalam merumuskan sebuah hukum tidak hanya digunakan hadis sahih, tapi juga hadis hasan yang tidak bisa dipakai sebagai hujah atau landasan dalam menetapkan sebuah hukum itu ketika hadisnya apa? Dhaif gitu.
Gaib, apalagi palsu lah, maudhu. Maudhu itu kan sebenarnya bukan hadis Nabi. Maudhu itu hadis Nabi atau enggak? Ya. Tapi kenapa kok dimasukkan sebagai hadis dhaif, Pak? Kenapa kok masih disebut hadis? Palsu, hadis itu apa? Hadis itu apa? Perkataan, perbuatan, ketetapan. Dari siapa? Dari Nabi. Tapi kalau maudhu dari siapa? Lah kok disebut hadis? Nah ini kenapa kok masih disebut hadis? Kayak misalnya jenengan apa Pak? Mengarang sebuah hadis kemudian jenengan sandarkan kepada Nabi, kan itu perkataan jenengan. Perkataan jenengan kan nggak bisa disebut hadis. Tapi kenapa kok masih disebut hadis? Ya sebenarnya hadis maudhu itu bukan hadis, bukan apa? Bukan hadis. Namanya hadis itu dari Nabi. Tapi karena dia masuk kajian dalam disiplin ilmu hadis, dimasukkanlah hadis maudhu itu dalam kelompok hadis dhaif. Padahal hadis maudhu itu sebenarnya ya bukan hadis. Tapi karena ilmu hadis itu termasuk memverifikasi mana hadis yang berasal dari Nabi atau tidak, sehingga hadis dhaif itu hadis maudhu itu dimasukkan di kelompok hadis-hadis dhaif. Padahal sebenarnya yang namanya maudhu itu ya bukan hadis, bukan berasal dari Nabi gitu ya. Nah, intinya dalam Muhammadiyah hadis yang bisa dipakai sebagai sumber hukum itu hadis yang sahih, yang kedua apa? Hasan. Hasan termasuk yang hasan riwayat. Hasan riwayat itu apa? Hadis dhaif banyak, tapi riwayatnya banyak sehingga yuqawi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Itu namanya hasan riwayat. Meskipun aslinya dhaif, tapi karena dia naik status, karena didukung oleh banyak riwayat, itu bisa dipakai. Yang tidak bisa dipakai itu hadis dhaif yang tidak bisa naik menjadi hasan. Ya termasuk nanti kita lihat Rabu Hasan itu ada hadisnya dhaif atau enggak, maksudnya dhaif yang nanti bisa masuk ke hasan riwayat gitu. Gitu ya. Intinya di sini. Jadi cara pandang Muhammadiyah, agama itu perlu untuk diverifikasi sumbernya. Sehingga di Muhammadiyah tidak mengamalkan kaidah hadis dhaif bisa digunakan dalam fadhailul a'mal. Itu tidak dipakai di Muhammadiyah. Beda dengan nanti dalam mazhab Syafi'i, itu sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam konteks fadhailul a'mal. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak diperkenankan. Dan sehingga di tek-tek khutbah itu kan kita sering dengar bicara tentang keutamaan amal gini. Itu hadisnya dhaif. Tapi kenapa kok masih dibacakan? Dalam pandangan mereka hadis dhaif untuk memotivasi amal itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam tarjih sebagaimana yang sudah kita pahami tadi, untuk fadhailul amal pun tidak diperbolehkan atau perkenankan. Nah, cara pandang Muhammadiyah dalam konteks keagamaan itu tajdid oriented, ada orientasi tajdid. Ini yang sering kita ulang-ulang, Pak. Tapi memang cara pandang kita harus macam ini, secara manhaj. Berpikir kita harus diawali metodologi berpikirnya atau epistemologinya semacam itu. Nah, tajdid dalam Muhammadiyah maknanya dua. Tajdid maknanya purifikasi, yang kedua dinamisasi. Purifikasi itu mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam
sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Akidah harus Quran dan Sunnah, ibadah juga harus Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawi itu bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman, sehingga Muhammadiyah tidak anti modernisasi. Tidak pernah Muhammadiyah membid'ahkan pakai HP itu bid'ah. Kemudian apa pakai celana bid'ah, enggak ada. Pakai pakaian batik bid'ah, itu enggak ada dalam kamus Muhammadiyah, karena itu muamalah duniawi. Meskipun sebagian kelompok belum bisa membedakan antara ibadah dengan muamalah duniawi yang masih dicampur. Tapi kalau di Muhammadiyah sudah dipetakan, sehingga Muhammadiyah tidak pernah terjebak pada perdebatan semacam itu, Pak. Misalnya pakai HP ini bid'ah atau sunnah gitu. Kalau jenengan pakai celana ini celana sunnah atau celana bid'ah, nggak ada itu di Muhammadiyah. Karena sudah dipisahkan, ini ibadah, ini muamalah duniawi. Dan sehingga tajdid di dalam Muhammadiyah itu ada dua sayap. Tajdid salafi. Salafi itu maksudnya kembali pada Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Nabi, para sahabat dan tabi'in. Yang kedua tajdidnya apa? Khalafi. Tidak hanya tajdid salafi saja, tapi juga ada apa? Khalafi. Jadi kalau salaf namanya apa, Pak? Khalaf. Kalau kita itu orang khalaf, orang belakangan atau orang apa, Pak? Kontemporer. Kalau salaf itu masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebagian ulama mengatakan apa? Kalau sampai abad 3 Hijriah itu dikatakan apa? Salaf. Tapi kalau lebih dari itu khalaf gitu. Dan tajdid dalam konteks akidah, tajdid Muhammadiyah tadi, tajdidnya apa? Salafi atau tajdidnya artinya apa? Purifikasi. Sehingga di Muhammadiyah penyakit akidah itu diistilahkan dengan TBCS. Ini pelajaran yang sejak dulu kita terima. Pokoknya kalau di sekolah Muhammadiyah pasti tahu TBCS. Meskipun orang yang bekerja di Muhammadiyah belum tentu tahu, Pak. Kalau saya sudah punya pengalaman, saya tanya TBCS nggak tahu. Padahal kerja di Muhammadiyah, jangan dianggap sepele. TBCS, nggak penting Pak. T-nya apa? Takhayul, itu khayalan kesialan. B-nya apa? Bid'ah atau inovasi. C-nya khurafat. Ini ejaan dulu ya. Kalau ejaan sekarang nggak pakai apa? K, yaitu percaya pada mitos atau cerita mistik. Kemudian S-nya syirik, yaitu lawan tauhid. Kalau jenengan ingin tahu definisi TBCS itu apa, bisa dilihat di TJA juz 6 halaman 146. Nanti dicek di rumah kalau sudah punya TJA. Dan kalau kita bicara tentang ritual Rabu Aksan, ada sebuah kitab. Kitab ini ditulis oleh Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Al-Quds. Al-Quds itu Kudus. Apa? Kota apa? Kudus. Al-Makki As-Syafi'i. Kenapa mau Kudus? Karena bapaknya itu dari Hadramaut. Jadi orang Hadramaut, Yaman, kan dulu banyak hijrah ke Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia. Karena Islam di Indonesia ini tidak lepas dari apa, kontribusi dakwah dari orang-orang Yaman. Nah, beliau menetap di kota Kudus. Tapi kemudian bapaknya ini setelah dari Kudus ke Mekah, Pak, sampai punya anak tadi yaitu Abdul Hamid ini. Kemudian beliau menjadi khotib di Masjidil Haram di sana. Khotib dan juga mudaris atau guru di Masjidil Haram. Dan
beliau ini ulama yang cukup disegani Pak di Islam di Indonesia, karena beliau ini muridnya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, sebagaimana Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam kesejarahan Islam di Indonesia. Ini penting, saya kira kita di Muhammadiyah tidak pernah memperbincangkan kesejarahan Islam di Indonesia Pak. Kan orang Muhammadiyah Islamnya simpel Pak. Tapi kalau tetangga sebelah itu sampai keilmuannya runtut Pak. Termasuk Abdul Hamid Al-Quds atau Quds ini bukunya sangat populer di masyarakat, apalagi beliau muridnya siapa? Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, itu yang Syekh yang gurunya Mbah Ahmad Dahlan, yang merubah namanya Mbah Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu gurunya Syekh atau Zaini Dahlan itu gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Muhammad Darwish dikasih nama Ahmad Dahlan supaya memiliki keilmuan atau berharap positif bisa sama dengan gurunya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu siapa? Syekh Zaini Dahlan. Makanya kan namanya Dahlan. Nah, Abdul Hamid ini Pak, atau Syekh Abdul Hamid ini Pak, menulis buku namanya Kanzun Najah Wasurur. Kanzun itu apa? Simpanan, An-Najah apa? Keberhasilan, Wasurur dan kegembiraan. Kalau jenengan ini sukses, ingin bahagia Pak, baca kitab ini. Karena apa? Penuh dengan simpanan-simpanan ilmu bagaimana membimbing jenengan supaya menjadi sukses dan gembira, tidak sedih gitu. Fil adiyah al-ma'thurah allati tashrabus sudur. Dalam doa-doa yang ma'thurah. Ma'thurah itu apa? Yang ada sumbernya dari Nabi. Allati tashrabus sudur, yang menggembirakan apa? Hati itu. Ini doanya ma'thurah Pak. Semua yang disebutkan di kitab ini kalau kita lihat judulnya itu memang ada sumbernya dari Nabi. Dan termasuk nanti bagaimana doa pekasan, jangan-jangan ada sumber yang ma'thur dari Nabi. Wa ya adiyatun fi ba'di ayyam min aghlabis syuhuri al-am. Yaitu doa-doa di sebagian hari-hari dari kebanyakan bulan-bulan dalam tahun. Berarti setiap bulan itu ada doa-doanya. Setiap bulan, sebagaimana jenengan yang biasa khutbah itu, ada khutbah sepanjang tahun, punya satu buku bisa digunakan khutbah dalam satu tahun. Enak Pak itu. Modalnya apa? Cukup beli khutbah setahun gitu, bisa digunakan khutbah itu dalam setahun. Nanti puter lagi kan setahun yang akan datang. Di dalam buku ini Pak, karena tadi kan bicara doa-doa dalam apa? Tiap bulan dalam satu tahun. Di sana dijelaskan ada bayanu ma yutlabu fi safaril khair. Ada penjelasan apa yang kita dituntut di dalam bulan Safar. Coba kita baca Pak. Ini karena ini sering disampaikan oleh para kiai. Nanti jenengan lihat di YouTube maupun di mana lah itu, di masjid-masjid biasanya yang dipakai rujukan apa? Kitab Kanzun Najah Wasurur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid tadi, Quds. Di sana dikatakan i'lam anna majmu' alladhi nukila min kalamis sholihin kama yu'lamu mimma sayati annahu yanzilu fi akhiri arbi'a min Safar bala'un azimun. Ini dari pernyataan kalamus sholihin. Kalamus sholihin itu ucapan-ucapan orang yang soleh, ahli ma'rifat, ahli apa Pak? Tasawuf gitu. Dan Muhammadiyah itu pakai pendekatan irfan, tapi dalam sumber beragama. Ucapan orang-orang soleh itu dipertimbangkan atau tidak Pak? Tidak, karena tadi definisi agama kan Quran wa maja'at bihi as-sunnatu as-sahih. Meskipun dalam pendekatannya kan ada bayani, burhani,
irfani, tapi irfaninya bukan berarti apa Pak? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Nanti apa Pak? Tajribah atau nanti mujarabat, perilaku orang sufi itu bisa dijadikan apa? Landasan dalam kita beragama. Kalau jenengan baca Ihya Ulumuddin kan sebagian isinya kan semacam itu Pak. Ya berarti di sini disandarkan apa? Kalamus solihin, berarti tidak ada hadis dari Nabi. Bagaimana ada pandangan mereka? Annahu yanzilu fi akhiri arbi'a, bahwasanya turun di akhir Rabu min Sofaro, dari bulan Sofar. Yang turun apa? Bala'un azimun, bala atau musibah yang besar. Wa annal bala alladhi yufaraqu fi sa'iris sanah, itu mestinya kuliah atau kulau bisa juga. Yang zilu fi dzalikal yaum, bahwasanya bala yang akan terjadi Pak dalam satu tahun itu dibagi di apa? Akhir apa? Hari Rabu dari bulan Sofar. Berarti pembagian balaknya itu hari Rabu Pak. Oh ini balak ini nanti akan terjadi di bulan ini, hari ini, dan seterusnya. Dalam satu tahun itu ditetapkan atau dibagi di hari Rabu. Nah tadi Pak, kalau musholihin dia punya ahli kasyaf Pak. Kasyaf itu apa? Mukasyafah. Takbir itu bisa terlihat makomnya, bukan kayak makom kita Pak, atau makom jenengan ya. Makomnya makom apa? Kalau jenengan tidak mungkin sampai makom apa? Mukasyafah. Mukasyafah itu sudah tahu Pak, peristiwa yang akan terjadi di alam ini tingkatnya wali kutub Pak. Tingkatannya wali kutub. Kalau jenengan masih wali murid atau wali santri, belum sampai wali kutub. Oke ya. Wa man arada salamah wal hifdha min dzalika, siapa yang ingin selamat dan terjaga dari apa balak tadi, falyad'u fi awal yaumin min Safar, hendaklah dia membaca doa di awal bulan Safar. Wa kada fi akhiri arbi'a minhu bihadza doa, demikian juga apa? Melakukan doa di akhir Rabu dari bulan Safar atau Rabu Wekasan. Dan di antara doanya ini Pak, saya juga enggak hafal Pak. Kalau jenengan mau ngapalin enggak apa-apa. Ini wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi. Saya berlindung kepada Allah dari kejelekan masa ini dan ahlinya. Dan seterusnya ya, itu doa biasanya dibaca di masjid-masjid Pak, dan juga diritualkan. Kemudian wa wajadtu aidan bi khatti ba'di sholihin, dan saya mendapati juga tulisan sebagian sholihin. Maksudnya apa tadi? Ahlul kasyaf itu. Anna man yaqra fi kulli yaumin min ayyami Safar hadza doa. Siapa yang membaca di setiap hari dari hari-hari Safar doa ini Pak, hafidhallahu ta'ala fi tilka sanah, Allah akan memproteksi dia di tahun itu minal afat wal baliyat ila Safaril qabil, dari musibah bencana sampai apa? Safar yang akan datang. Walam yusibhu fiha bala'un qattu, dia pasti apa? Tidak akan terkena bala apapun. Amalin Mbak kalau mau ingin selamat ya. Ini kalau bakti sholihin Pak, bukan makomnya, bukan makom kayak kita, tapi makomnya apa Pak? Makom kasum tadi Pak. Itu Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal syahr dan seterusnya ya. Nah sehingga Pak, kalau kita tahu ya, bahwasanya tadi Rabu terakhir dari apa? Bulan Safar itu semua balak itu sudah dibagi Pak. Di hari tersebut nanti yang akan jatuh
di bulan ini hari apa gitu, semuanya ditentukan di akhir dari bulan Safar. Sehingga yang perlu untuk dilakukan apa Pak? Nah, ini nanti jenengan tadi tanya Pak, apa yang kita lakukan di hari Rebu Wekasan? Wa qala Allamah Syekh Ad-Dairabi, berkata Allamah yang apa Pak banget alimi, Syekh Ad-Dairabi fi mujarabatihi Pak, dalam kitab mujarabah. Mujarabah itu apa Pak? Bukan mujarabat itu maksudnya gini Pak, meskipun sudah jenengan biasanya apa Pak, di buku-buku yang ada di pasar itu kan ada mujarabat itu kan artinya pengalaman Pak, orang soleh ahlul kasfi yang makomnya sudah tinggi Pak, punya pengalaman kalau baca Al-Fatihah manfaatnya gini-gini. Itu namanya apa Pak? Mujarab. Sudah dibuktikan Pak. Mujarab itu artinya mujarab. Kalau jenengan jamu sing mujarab apa Pak? Mandi itu sebelum jenengan menyimpulkan mandi harus diapakan Pak? Dibuktikan dulu Pak. Makanya dalam dunia kedokteran kan harus ada uji lab seberapa persen efektif apa obat ini. Jadi kalau jamu mujarab itu sudah dicoba betul berkhasiat. Nah kalau mujarab dalam konteks ini ada orang soleh melakukan amalan terbukti punya apa Pak? Khasiat atau manfaatnya, itu disebut apa? Mujarabat. Nah, pengalaman orang apa Pak? Soleh atau wali ya. Makomnya bukan kayak kita. Kalau kita masih wali murid atau wali santri, belum wali kutub, wali kelas juga. Nah, di sini pernyataannya Syekh Ad-Dairabi dalam kitabnya Mujarabah. Di sana dikatakan zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin. Nah, ini penting Pak ini. Ini yang sering disampaikan di masjid, di musola. Sebagian orang soleh menyebutkan min ahlil kasf, dari ahli kasf. Ahli kasf itu sudah bisa berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi apa Pak? Mengetahui alam apa Pak? Makomnya bukan kayak kita gitu. Itu disebut alul kasf itu. Anau yang zilu fi kulli sanatin, bahwasanya di setiap tahun itu turun salasumi alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyat. Ada 320.000 balak yang turun setiap tahun. Ini ngalahi dokter Pak. Dokter saja belum bisa memprediksi atau mengestimasi Pak. Jadi dalam satu tahun itu ada berapa? 320.000 balak. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar. Semuanya itu berada di hari Rebu Wekasan tadi Pak. Sehingga hari Rebu Wekasan tadi Pak, as'abu ayyamis sanah, hari yang paling susah dalam setahun. Keselamatan kita ditentukan di hari Rebu Wekasan tadi Pak. Sehingga kita Pak disuruh melakukan ritual, melakukan apa tadi, sholat, melakukan doa dan seterusnya, supaya kita tidak kejatuhan dari berapa? 320.000 balak tadi. Yang qura'u fi kulli raka'atin minha faman shalla fi dzalikal yaum 4 rakaat. Nah, ini penting Pak. Ini saya jazain jenengan. Kalau kemarin belum tahu, yang minimal apa Pak? Nggak Safar ke depan dilakukan. Kalau kemarin kan belum tahu. Faman shalla fi dzalikal yaum 4 raka'atin. Siapa yang melakukan sholat di hari tersebut 4 rakaat. Ingat-ingat Pak, dicatat nanti Safar ke depan apa? Tidak.
Yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surata Inna A'tayna Al-Kautsar. Jadi 4 rakaat membaca di setiap rakaat setelah Al-Fatihah itu surah Inna A'tayna Al-Kautsar. Sab'a asyrata maratan. 17 kali, Pak. Wal Ikhlas, surat Al-Ikhlas khamsa marat, 5 kali. Wal mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas maratan sekali saja. Berarti apa tadi? Salatnya 4 rakaat. Di setiap rakaat baca Al-Fatihah. Inna a'tainakal kautsar berapa? 17 kali. Al-Ikhlas 5 kali. Mu'awwidzatain apa? Sekali-sekali. Ini ijazah dari siapa, Pak? Min ahli kasuf tadi. Wa yad'u ba'da salam biada doa. Setelah jenengan apa? Salam berdoa dengan doa ini, Pak. Ini doanya ya. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Ya aziz dan seterusnya itu. Kalau nggak hafal bisa ngerpek. Maksudnya baca yang ada tulisannya. Kalau jenengan lakukan itu akan apa? Terhindar dari balak tadi. Itu diantara apa? Amalannya. Kalau kemarin yang share itu Pak Haji Fakrudin apa dari mana itu? Sama atau enggak itu dengan ini? Oh, sama ya? Mungkin ngambilnya sumbernya sama gitu. Dari Pondok Derajat ya. Yang berikutnya waqala Syekh Al-Buni rahimallahu taala fi Kitabil Firdaus. Dan berkata Syekh Al-Buni dalam kitabnya apa? Firdaus. Innallaha azza wa jalla yunzilu bada'an fi akhir al-bi'ah min safara bainas sama'i wal ard. Allah menurunkan bala di perbekasan. Faya'khudhuhul muwakkalu bihi fayusallimuhu. Ada orang yang diserai, dia mengambil, maksudnya malaikat, fayusallimuhu ila qutbi al-ghaib. Ini penting, Pak. Ini istilah yang mungkin kita nggak begitu kenal. Berarti bala itu diturunkan dari langit, kemudian disampaikan kepada qutbul ghaib. Kutub itu apa? Qutbul ghaib. Wali ghaib, kalau jenengan ikut wahidiyah nanti ada itu wali ghaib. Wali ghaib atau wali kutub itu wali yang menjaga keseimbangan apa? Bumi atau dunia. Dunia ini akan goncang-ganjing, Pak, kalau tidak ada wali kutub itu. Ya termasuk tadi keselamatan kita itu nanti sejauh mana wali kutub ini juga kan gitu. Balak tadi apa? Diberikan ke wali kutub atau wali al-ghaus. Fayufariquhu 'alal alam. Kemudian dibagikan ke alam semesta. Apapun, Pak, itu. Nah, kalau kita lihat berarti ini apa? Tradisi apa, Pak? Ini tradisi apa? Sufi gitu. Nah, supaya selamat ini mengamalkan sholat, Pak, tapi beda dengan yang tadi. Fayusolli sita rakaat, sholat 6 rakaat. Kalau yang pertama tadi berapa? 4 rakaat. Yaqra fil ula bi ummil Quran wa ayatul kursi. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Wa fi tsaniyah suratul Ikhlas. Di rakaat kedua baca surah Ikhlas dan seterusnya ya. Nah, artinya ini amalan-amalan itu makanya beda, Pak. Ini satu pondok sufi nanti amalannya gini. Yang satu beda lagi sesuai dengan gurunya. Sesuai dengan gurunya, Pak. Ya itu kan tradisi sufi semacam itu kan gitu. Termasuk tadi amalannya beda. Yang pertama tadi, Pak, itu menurut siapa? Syekh Ad-Dairabi itu sholatnya 4
rakaat. Tapi kalau menurut Syekh Al-Buni itu 6 rakaat gitu. Dan doa yang diajarkan juga beda. Memang tidak ada sumbernya dari Nabi gitu. Dan kemudian sebagian orang sholihin, Pak, ini beda lagi. Di Rebu Wekasan itu Yaumun Nahasin Mustamir, Pak. Hari Nahas. Hari Nahas itu Naas itu. Mustamir apa? Akan berkepanjangan. Sehingga dianjurkan membaca surah Yasin itu. Ketika sudah sampai salamun qaulan min rabbir rahim, dibaca, diulangi Pak, sampai salasumi'atin wa salasa asyrota. Diulangi 113 Pak itu. Itu yang menurut apa tadi Ba'dus Sholihin. Tapi menariknya Pak, Syekh Abdul Hamid ini ya, beliau mengatakan kalau sholat safar, sholat apa? Safar secara khusus di waktu-waktu khusus itu hadisnya apa? Maudhu, termasuk sholat robo'ib Pak. Sehingga kalau amalan Rebu Wekasan itu sholatnya tidak harus dikhususkan. Misalnya harus tadi setelah zuhur. Kalau di fatwa tarjih tadi kan melakukan sholat setelah sholat zuhur. Kalau waktunya khusus itu tidak boleh. Sehingga yang boleh dilakukan itu melakukan sholat nafil al-mutlak, sholat sunnah yang mutlak sendiri-sendiri tanpa ada bilangan rakaat tertentu. Ini kan berarti bertentangan dengan yang tadi kan ada sholat khususnya Pak, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 itu. Bahwa malah yataqayyad bi waqtin wala sababin, sehingga nanti kalau jangan amati Pak, dari satu kiai kalau di masyarakat dengan kiai yang lain itu ijazahnya beda, tidak ada pakem atau yang satu Pak, karena mungkin tadi sumbernya juga beda. Yang satu menganjurkan ada sholat 4 rakaat, yang satu 6 rakaat, yang satu yang penting sholat mutlak gitu. Atau sholat apa hajat secara mutlak. Tapi yang menarik dari kitab ini Pak, apakah Syekh Abdul Hamid ini mempercayai apa khurafat atau apa tadi takhayul, ada kesialan di bulan Safar secara khusus apa Pak di hari Rebu Wekasan? Ternyata tidak Pak, karena dalam cara pandang Syekh Abdul Hamid sebagai apa Pak, orang yang praktisi sufi Pak, mengamalkan sufi, kalau ada ijazah Ba'dus Sholihin itu diterima Pak, karena mereka ahlul kasuf tadi. Makomnya tidak sama dengan makom kita. Bukan berarti dalam pandangan Syekh Abdul Hamid itu berarti percaya pada mitos, kemudian khayalan, kesialan, khurafat, takhayul itu diperbolehkan. Ternyata di buku ini, dalam kitab ini dinyatakan juga tidak boleh. Dalam hadis Nabi apa? La adwa wala tiarota. Nanti ada wala hamata wala sofaro. La adwa itu apa? Tidak ada penyakit yang menular. Nabi itu menafikan Pak. Penyakit menular itu enggak ada menurut Nabi. Jangan memahami hadis ini gimana Pak? Ada atau enggak penyakit menular itu? Dan corona kemarin Pak ya. Kita menjaga apa? Physical distancing ya, enggak berani deket-deket. Padahal Nabi bilang Pak, la adwa, tidak ada istilah penyakit apa? Menular. Tapi kenapa kok kita kemarin bawa masker, pakai masker, kemudian melakukan apa? Physical distancing ya, penjarakan fisik gitu. Padahal Nabi bilang apa? La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Nah, ketika Nabi mengucapkan
omongan seperti itu Pak dibantah oleh A'rabiyun. A'rabiyun itu orang apa? Arab Badui, nggak tahu sopan santun, biasanya ngomongnya asal bantah. Itu A'rabi. Tapi dengan hikmahnya A'rabi ini Pak, agar ngomong nyeltuk, itu agama Islam itu muncul apa? Jawaban. Kayak kita ngaji, kalau semuanya dengan khusyuk gitu, diam saja, ya nggak asik Pak. Justru kadang ngomong-ngomong yang nggak jelas itu bisa memunculkan apa? Jawaban penjelasan yang baru gitu. Kalau semuanya khusyuk gitu, nanti ya Bapak nggak melahirkan penjelasan yang baru. Sehingga sama orang Arab itu dibantah, ya Rasulullah, kalau tidak ada apa? Penyakit yang menular, lalu bagaimana kalau unta kudisen dicampur dengan unta yang nggak kudisen Pak, yang terjadi apa? Kudisen keduanya atau enggak? Iya, kalau penyakit, kalau kita di pondok itu Pak, ya ada kudis itu kudik Pak, ya kudik siji kudikan kabeh ya kudikan mesti nular lewat pakaian, lewat apa Pak, di kamar mandi dan seterusnya. Itu kalau jenengan pernah hidup di pondok pasti tahu Pak, wah gatalnya bukan main Pak, itu yang diserang itu kemaluan itu apa? Gudik. Itu pasti satu gudikan, yang lain gudikan. Sebagaimana onta yang satu gudikan dicampur dengan onta yang tidak gudikan, dibantah. Ya berarti kan onta yang sehat tadi ditulari oleh onta yang kena gudik atau gudis. Bagaimana kemarin corona covid itu satu belum positif Pak, yang satu positif, tidak physical distancing, berinteraksi, ya pasti nular. Nabi kok bilang lah adwa. Nah, jawabannya Nabi, kalau penyakit itu menular, sebagaimana tadi dua onta, yang satu sehat, yang satu kena apa Pak? Penyakit dicampur, sama-sama apa? Kena penyakit. Terus Nabi bilang, siapa yang menularkan penyakit yang pertama? Siapa Pak yang menular? Ya kayak kemarin corona, siapa yang menularkan yang pertama kali yang kena? Siapa Pak? Orang mana kemarin? Cina. Ya terus yang menulari orang Cina itu siapa Pak? Ya tahu ya. Gak, yang menulari orang Cina siapa? Makanya Nabi bilang bala aduh, gak ada penyakit menular kecuali atas kehendak Allah. Itu intinya Pak, intinya semacam itu ya. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain, kalau ada sebuah daerah itu terjadi taun Pak, taun itu apa? Itu pandemi, kita tidak boleh masuk itu. Ya. Kemudian wala rota, tidak ada khayalan kesialan Pak. Ya termasuk dalam konteks apa? Bulan Safar. Nah padahal Pak, orang ketika kita apa Pak, bermasyarakat macam-macam itu, keyakinan kan macam-macam Pak, adanya mitos macam-macam itu kan sudah umum apa di kehidupan kita. Orang keceblokan cecek apa Pak, tanda sial. Terus apa lagi, angka 13 sial. Terus apa lagi Pak, ojo keluar apa di hari keblake baik. Kemudian apa Pak, orang Jawa banyak mau bikin rumah dihitung, nikah juga apa dihitung, dan seterusnya Pak. Kita lewat di kuburan ya pasti takut. Mayoritas kita juga sama Pak ya, karena sudah muncul cerita-cerita gitu. Oh di kuburan ini mitosnya gini, pasti kan ya. Artinya meskipun kita percaya bahwasanya apa semuanya itu ya dari Allah gitu, kita tidak boleh percaya sesuatu memiliki kekuatan selain kekuatan apa? Allah. La wala quwata illa billah. Tapi namanya
tatoyur Pak, dan juga apa dari khayalan itu pasti muncul. Makanya dalam hadis ini Pak, ini pernyataan Abdullah ibn Amr Pak, tapi mauquf Pak. Man arada lahu min hadi tiyara syai'un, atau mungkin yang lainnya ya. Tidak ada seorang pun kecuali apa? Pernah masuk dalam dirinya apa? Tatayur. Ini hadis Nabi ya, tapi mursal ya. Mursal itu seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi, tidak lewat apa Pak? Sahabat. Maksudnya ya kalau sahabat nggak apa-apa, tapi jangan-jangan dia dari tabi'in yang lain. Soalnya kalau sahabat jelas tidak berbohong. Tapi masalahnya kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak sahabat kalau sahabat aman, tapi kalau dari tabi'in yang lain, sama-sama tabi'in, itu yang nggak boleh. Jadi Nabi bersabda, laisa abdun illa yadkhulu, atau yadkhulu qalbahu at-tiyaratu. Tidak ada seorang hamba kecuali masuk dalam hatinya apa? Tiarah. Fa idza ahassa bidzalika falyaqul ana abdullahi masya Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya setiap kita itu potensial Pak tadi. Tiarah. Jenengan lewat kuburan nanti yang mesti yo ingat nanti mitosnya gini kan. Kalau muncul tiarah itu biasa Pak, termasuk bulan Safar. Mungkin jenengan apa yang nggak melakukan amalan pun bisa juga muncul dalam hatinya. Karena semua orang apa tadi Pak, melakukan ritual tolak balak tadi. Nah, ketika kita mengalami tiarah, maka ada doanya. Ketika itu kita disuruh mengatakan apa? Ana abdullah masya Allah la haula illa billah gitu. Atau mungkin baca doa-doa yang lain. Itu ini. Kemudian dalam hadis tadi Pak, wala safaro. Kenapa kok Nabi menegasikan bulan Safar? Memang bulan Safar ini sejak masa jahiliyah dianggap bulan apa Pak? Sial tadi. Sehingga orang jahiliyah itu mengundur bulan Muharram Pak. Jadi kan bulan haram itu kan Muharram, Safar itu dimasukkan bulan haram Pak. Karena beranggapan tadi bulan kesialan, sehingga nggak boleh melakukan banyak aktivitas. Nah, intinya Nabi mengatakan wala safar, itu Nabi ingin menegasikan kalau umat Islam itu nggak boleh tasyahud, nggak boleh apa? Pesimis ketika memasuki apa? Bulan Safar. Meskipun anggapan itu dalam hati kecil pasti muncul Pak gitu. Wong kita sebagai manusia itu kan dipengaruhi oleh lingkungan Pak ya. Itu pasti muncul. Tapi apa? Nabi menegasikan semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Ya termasuk di zaman jahiliyah ada tiarah, anggapan kesialan kalau orang nikah itu nggak boleh bulan Syawal. Bulan Safar juga ia termasuk bulan apa? Syawal. Kalau di Jawa bulan Syawal boleh nikah tuh enggak? Boleh Pak ya? Ya nggak boleh Pak? Nggak boleh ya? Suro ya Pak. Padahal kemarin sudah kita kaji ya, ternyata secara historis Pak, Suro itu kan bulan Sultanan Pak, Sultan Agung Mataram itu kalau kerajaan bikin gawe itu bulan Syuro. Kalau rakyatnya bikin gawe bulan Syuro, nyanyi raja. Makanya apa Pak? Dimunculkan mitos kalau bikin acara di bulan Syuro nggak ngualati lah. Kan kemarin kita kaji macam itu Pak. Ketika Pak Sultan Kerajaan Islam Mataram menetapkan apa Pak? Kalender Islam itu. Ya, termasuk bulan Syawal itu ternyata di buku ini Pak, ini penting Pak. Buku ini kan tadi bicara amalan Rebu Wekasan, tapi ini yang tidak disampaikan di masyarakat. Ada mitos hari-hari sial Pak, termasuk hari Syawal nggak boleh nikah. Ini
dibantah karena apa? Nabi itu nikah dengan Aisyah apa? Di bulan Syawal. Aisyah itu kan nikah umurnya berapa Pak? Kan nikahnya 6 tahun. 6 tahun sudah nikah. Tapi satu rumah dengan Nabi itu 9 tahun. Meskipun sama majelis haji Pak, kalau jenengan baca tuntunan keluarga Sakinah, riwayat itu dibantah dalam kajian majelis haji. Tidak mungkin Aisyah usianya apa? Enggak 9 tahun, enggak termasuk 9 tahun atau 6 tahun, lebih dari itu. Nanti suatu saat bisa kita lihat ya. Tapi secara umum dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa 6 tahun itu nikahnya, satu rumah berapa? 9 tahun ya. Dari sini kan orang barat atau mustasyrikin Pak, orientalis menyikapi Nabi itu pedofilia. Pedofilia itu apa? Penyuka anak kecil itu. Wong Aisyah masih 9 tahun kok sudah itu sudah digauli Pak satu rumah. Ya itu Gus apa? Gus Suci ya, Gus Suci. Ini keterangan yang menarik, jarang disampaikan di masyarakat gitu. Maksudnya apa? Nikah pun itu tidak ada apa hari sial, tapi buku ini atau kitab ini kan dibaca oleh dia. Tapi kenapa kok nggak bisa Pak menangis budaya Jawa tadi Pak tentang hari-hari yang keramat sudah dihitung, oh ini geblaknya baik. Intinya buku ini meskipun tadi bicara amalan rebukasan, beranggapan tidak ada istilah hari yang sial. Coba Pak kita ambil poin-poinnya ya. Tasawumun nas bisaat an-nahisah bi'tibaril kawakib wal ayam an-nahisah fayatrukuna as-sa'ya limasolihim fiha fawa qawlun batilun lil munajjimin. Coba anggapan sial orang-orang ada hari naas Pak. Hari naas kalau jenengan ikut zodiak gitu Pak, oh bintangnya ini, bintangnya jenengan apa Pak? Enggak tahu. Ramalan bintang bulan ini apa kan itu? Enggak tahu ya. Jodoh lancar, rezeki lancar atau enggak? Ayam nahisah itu ada tadi hari kebelakang baik itu. Sehingga kalau hari kebelakang baik itu nggak berani melakukan apapun, kebagian bangun rumah macam-macam, nikah dan nikahkan anak dan seterusnya. Dalam kitab ini Pak, ini perlu untuk disampaikan loh. Maksudnya kitab ini kan kitab yang sering dibaca gitu. Tapi jangan diambil hanya bekasannya saja. Kenapa kok yang ini tidak dijelaskan? Qaulun batilun lil munajjimin itu apa? Pendapat yang batil miliknya munajjimin ahli nujum. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Hamid atau Mbah Abdul Hamid Kudus tadi mengatakan apa? At-tasawwum bi yaumil arbi'a wa bi ghairi dzalika wa kulluha min at-tiyarah al-manhi anha. Merasa apa Pak tadi? Merasa sial di hari Rebu atau hari apapun, semuanya itu termasuk tiarah yang dilarang. Jadi kebelakang baik juga dilarang Pak kalau diyakini sebagai hari sial. Yang bilang siapa? Syekh Abdul Hamid Kudus. Yang ini enggak disampaikan di publik Pak. Terus Pak, mateni pasaran. Coba kesimpulannya kama qala al-Munawi atau Munawi anna tawaqi al-arbi'a wa ghairihi ala jihati tiyarah wa dhanni i'tiqadi al-munajjimin haramun syadidun tahrim. Kalau kita beranggapan hari Rebu Wekasan itu hari sial, hari keramat Pak, itu apa? Haramun syadidun tahrim. Haram tapi apa? Syadidun tahrim. Haram itu haram, syadidun tahrim banget haram itu. Bukan sekedar haram,
ini haram mengeladuh atau haram murokab. Kenapa? Idil ayyam kulluha lillahi ta'ala. Semua hari itu miliknya Allah. La tanfa' wa la tadur bidzatiha. Tidak bisa memberi manfaat, tidak ada mudarat secara zatnya. Tidak ada hari apa Pak? Hari keberuntungan, tidak ada hari sialan. Itu tidak ada hubungannya. Kalau kita nggak berhasil itu bukan pada waduh ini salah milih dino. Wa biduni dzalika la dhairu wala mahdhura fihi gitu. Intinya Pak, kesimpulannya Pak, faqulul ayyam sawa la ikhtisasa lidzalika yaumil arba' wala ghairi. Semua hari itu sama. Nah, ini yang menarik ya. Kesimpulan kita Pak, meskipun kitab ini ya Kanzuz Surur Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Qudus ini. Meskipun bicara tentang amalan Rebu Wekasan, kenapa kok bicara tentang amalan Rebu Wekasan Pak? Karena beliau ini pengikut Sufi. Pengikut Sufi itu percaya pada kalam solihin, ucapan orang-orang soleh yang sudah berpengalaman dalam kehidupan dan bahkan ahlul kasab, tahu apa yang akan terjadi. Dalam menyikapi Rebu Wekasan itu tadi menganjurkan beberapa doa dan juga sholat, meskipun beda-beda tadi. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 6 rakaat. Ini diamalkan karena dianggap mujarobat dari orang yang soleh. Kalau pandangan kita ditarjih tidak bisa Pak, karena agama itu ya Quran dan Sunnah tadi. Tapi yang menarik Pak, Syekh Abdul Hamid Qudus ini ternyata menolak anggapan-anggapan kesialan. Berarti orang Sufi itu tidak pernah menganggap hari Rebu Wekasan sebagai hari sial, tapi dalam kasyaf mereka bala itu turun di hari Rabu. Bisa dipahami ya? Itu dua hal yang mirip Pak. Bala itu turun di hari Rabu dan dibagikan untuk 1 tahun itu pembagiannya hari Rabu, sehingga kita disuruh untuk melakukan amal-amal tadi. Tapi bukan berarti mereka percaya pada hari sial Pak. Gitu. Ini penting untuk dipisahkan Pak. Artinya kan kalau di masyarakat dicampur kan. Dan dalam pandangan buku ini tidak pernah ada hari kesialan, tidak ada. Itu kesimpulan kita ya. Tapi kenapa kok diamalkan Pak? Karena tadi pengikut Sufi intinya gitu. Tapi bukan berarti hari Rebu Wekasan itu hari sial. Nah, itu kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanyakan monggo. Monggo. Sementara ini yang melaksanakan Rebu Wekasan itu kebanyakan orang Nahdliyin Pak. Dan orang Nahdliyin kan belum tentu Sufi Pak. Pertanyaannya selama ini di masyarakat Pak yang mengamalkan Rebu Wekasan, yang jelas bukan PJS Kanor ya, dengan kemarin ada. Tapi kan individu tuh Pak, ini canda saja Pak. Kemis Wekasan lah. Kita kemis yang terakhir bulan Safar. Enggak, sekarang Jumat ya Pak. Sudah Jumat Wekasan. Ya di masyarakat secara umum Bapak mengamalkan Rebu Wekasan ini Pak. Apakah mereka bertasawuf Pak? Ya NO itu dalam ADRT-nya Pak, rumusannya Pak, madzhab kan secara fikih mengakui madzhab 4, secara khusus mengikuti madzhab Bapak
Syafi'i. Secara akidah mengikuti aliran teologi Asy'ariyah. Secara tasawuf itu mengikuti thariqah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi gitu. Atau Al-Imam Ghazali. Sehingga di NU itu kan lahir beberapa thariqah. Makanya ada Turuq Sufiyah Al-Mu'tabar, thariqah Sufiyah Mu'tabar diakui oleh PBNU atau Dewan Majelis Syuro NU kan Surya undung-undungan Pak kalau Syuro itu Pak. Bukan Surya NU undung-undungan kalau NU. ya. Nggak ada thariqah Mu'tabar Pak. Ya kalau Wahidiyah tidak Pak, karena tidak segaris. Setahu saya kalau di Wahidiyah yang Saidi itu kan belum diakui Pak. Makanya kan tidak satu tuh itu. Ada daftarnya Pak. Saya nggak update, sekitar 100 berapa, mungkin sekarang lebih ya. Itu yang disebut apa? Turuq Mu'tabar, thariqah yang Mu'tabar Pak. Mu'tabar itu diakui, punya otoritatif dan amalannya beda-beda Pak. Kalau dulu saya pernah ikut thariqah Syadiliyah Batawiyah. Itu zikirnya hanya hu itu huan. Untuk saya lama Pak ikut thariqah sekitar 4 tahun atau 3 tahun dulu waktu di Mesir. Tapi karena saya tidak ada kecenderungan ke sana ya. Tapi kan penting untuk dicoba Pak, karena ada pengalaman. Kalau kita nggak coba kan nggak tahu. Yang melihat sesuatu dari dalam. Ya, karena saya nggak kurang menjiwai Pak. Hadroh itu baca zikir itu ya bagi saya lebih suka pada fikih. Itulah yang dalil-dalilnya jelas ya. Kalau cuma itu kan kayak membuang waktu. Memang nggak punya passion di sana ya. Oke ya. Intinya di masyarakat yang notabene-nya NU ya tetap mengikuti thariqah Pak. Hanya saja kan tidak digiring ke sana. Tapi tidak sampai baiat atau tahu saya itu thariqah apa, itu kan masyarakat awam Pak. Tapi yang mereka secara khusus kan masuk, nanti ada mursyidnya. Setiap pondok kan ada Pak. Ya. Dan selama dalam masuk tadi Pak, thariqah Mu'tabarah ya berarti dianggap punya sanad dari Nabi, tidak ada masalah. Meskipun ritualnya berbeda. Misalnya tadi Rebu Wekasan ada yang sholatnya 4 rakaat, ada yang 6. Tapi kan semuanya ini Mu'tabarah gitu. Punya sumbernya dalam kacamata mereka gitu. Maksud saya. Ya. Dan kalau di masyarakat dilakukan, ya memang cara pandangnya semacam itu. Termasuk buku ini atau kitab ini ya, Kanjeng Najah Usulur ini menjadi buku yang penting ya, termasuk dalam rebukasan ataupun amalan-amalan yang lainnya. Yang secara umum memang cara beragamanya tadi secara fikih Syafi'i, akidah Asy'ari, kemudian tasawuf ya, mengikuti tasawuf. Kalau kita di Muhammadiyah kan semuanya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, maksudnya dalam bidang akidah fikih dan tasawuf, semuanya Quran dan Sunnah. Itu dalam tarjih kan ada bahwasan tidak berafiliasi kepada mazhab. Yang menarik itu kalau jenengan pernah mengikuti Muktamar Sisan itu Jasmiyah, Muktamar Ahlussunnah wal Jamaah di Jasmiyah tahun 2016. Pernah dengar atau enggak? Enggak pernah dengar ya? Pernah dengar atau enggak? Enggak promo ya. Nah, baru saja kita promo. Muktamar itu pentingnya Pak. Jasmiyah itu kan dulu termasuk wilayah
Rusia ya, itu mayoritas Islam juga Pak. Itu melakukan muktamar untuk merumuskan Ahlussunnah wal Jamaah itu apa gitu. Dihadirilah semua tokoh Islam Pak, dari semua negara, termasuk Al-Azhar juga hadir, Syekh Al-Azhar itu. Merumuskan kembali siapa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Lahir kesimpulan Pak, Ahlussunnah wal Jamaah itu secara fikih mengikuti al-madzhab al-arba'ah, mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Muhammadiyah ikut Pak, ikut Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak dalam konteks? Enggak dalam definisi ini loh. Tidak gitu. Muhammadiyah tidak Syafi'iyah, tidak Hambaliyah, tidak Hanafiyah atau Malikiyah. Yang kedua, secara akidah mengikuti aliran Asy'ariyah, Maturidiyah itu Pak. Dan juga Ahlul Hadis yang Mufawwidah. Ahlul Hadis yang Mufawwidah itu ketika bicara sifat Allah tidak mendiskusikan Pak. Pokoknya Allah istiwa, ya istiwa. Udah Al-Qur'an bilang itu semacam itu. Sehingga di sini kita Muhammadiyah ikut atau enggak Pak? Muhammadiyah itu setengah Asy'ari, setengah Salafi Pak. Ya? Masuk atau enggak? Tidak gitu. Nanti kalau suatu saat kita kaji di Kitabul Iman kita dibilang Asy'ari juga enggak 100%. Dibilang Salafi juga, maksud Salafi yang jenengan paham itu juga tidak sama. Muhammadiyah kan Quran dan Sunnah, sehingga enggak masuk kriteria hasil muktamar sisam itu. Secara tasawuf mengikuti thariqah Al-Imam As-Salik Al-Junaid Al-Baghdadi. Sebagaimana NU. Kalau NU masuk kriteria ini, kriteria dari 3 fikih, akidah, tasawuf masuk. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid. Yang tidak masuk kriteria ini Pak, tidak disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Inti muktamar sisam apa Pak? Mengeluarkan negara-negara teluk yang paling penting apa Pak? Saudi Arabia yang mazhabnya Salafi itu tidak disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Gak apa-apa Pak. Tapi ini masalahnya Pak, dihadiri oleh seluruh ulama yang ikut Pak. Ini ijma di era modern. Selang beberapa bulan Pak, saya kurang agak lupa berapa bulan, Syekh Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi yang barusan kemarin meninggal Pak, itu membuat muktamar tandingan Pak di Kuwait, muktamar alami ulama muslimin Pak, untuk wahdah al-ummah Islamiyah, mempersatukan umat Islam. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah tadi perlu untuk dikaji ulang. Nanti kalau tidak dikaji ulang Pak, akan menyebabkan perpecahan. Saudi tidak Ahlussunnah wal Jamaah, Kuwait tidak Ahlussunnah wal Jamaah, Indonesia separuh Ahlussunnah wal Jamaah, yang jenengan Muhammadiyah amal awnya banyak juga tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan memunculkan apa? Perpecahan. Sehingga dari muktamar yang diinisiasi oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu Pak, itu melahirkan rumusan baru yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Al-muttabi'una lil kitabi was sunnah, mereka yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wasaru ala manhajis sahabat, mereka dalam beragama mengikuti para sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, wa tabi'in dan tabi'in. Intinya selama kembali pada Quran dan Sunnah itu tidak bisa dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah jangan-jangan ini sunnahnya Putin Pak. Putin itu siapa? Presiden Rusia ada kepentingan politik. Kalau Saudi itu sudah dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, muktamar ini penting Pak, karena apa? Supaya tidak ada klaim sebelah. Sebagaimana di Indonesia kalau definisi Ahlussunnah wal Jamaah dibatasi itu, ya kita di Muhammadiyah tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya. Mungkin sekian, ada yang lain kita tutup ya. Enggak ada. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.